Kamu pasti pernah mendengar istilah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Apa sih perbedaannya? Kita cari tahu yuk. Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi merupakan jenis-jenis dari perguruan tinggi. Nah, apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah SMA atau SMK yang mencakup program diploma sampai doktor, yang diselenggarakan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia agar lulusannya tidak kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Berdasarkan fokusnya, perguruan tinggi memiliki beberapa jenis. Ada apa saja ya? Jenis dan program perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu ada 3 ya. Jadi yang pertama ada program akademik. Nanti di sini kita lihat program akademik ini adalah program yang fokus pada pengembangan filosofis keilmuan ya. Program ini nanti ada jenjang sarjana ya atau S1, ada magister atau S2, juga ada jenjang doktoral atau S3. Kemudian ada juga nanti jenis pendidikan tinggi yang fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang sangat spesifik ya. Nah, ini biasanya pendidikan-pendidikan yang berbasis skill based di sini ya. Mulai dari program profesional, di sini ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Kemudian jenjang yang lebih tingginya nanti ada pendidikan profesi, ada spesialis 1, spesialis 2 ya. Kemudian nanti ada di tengah di sini kalau kita lihat itu ada program magister terapan. Magister terapan ini nanti ada jenjang S2 dan doktor terapan yang jenjang S3. Nah itu jadi ini nanti tercermin dalam struktur program atau kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi. Nah untuk pendidikan vokasional atau spesialis termasuk profesi itu biasanya dalam struktur programnya 60% itu kegiatan perkuliahan itu berbasis praktek di laboratorium dan di lapangan atau di klinik kalau bidang kesehatan. Ya, kalau 40% bersifat teoritis, nanti kalau pendidikan yang bersifat akademik itu 60% bersifat teoritis, 40% praktek. Nah, nanti kalau bidang terapan di sini 50-50 biasanya ya. 50% praktek dan 50% teori. Di perguruan tinggi, kita mengenal ada fakultas, jurusan, dan program studi. Apa sih bedanya? Nah, ini kalau kita bicara fakultas, fakultas itu nanti bagian perguruan tinggi, ya, tempat mempelajari suatu bidang ilmu, ya, terdiri dari beberapa jurusan, ya. Nanti biasanya dipimpin oleh seorang dekan, ya. Nanti kita bicara tentang rumpun ilmu. Jadi, fakultas itu contohnya bisa nanti fakultas teknik, fakultas kedokteran, ya, fakultas ilmu budaya, ya. Dan ini sebenarnya penamaan fakultas juga terkait dengan pohon ilmunya dan tergantung juga dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian di bawah fakultas itu ada jurusan. Nanti jurusan ini adalah bagian dari fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Ya. Misalkan nanti di sini ada jurusan akuntansi, jurusan manajemen, ya, dan jurusan yang lainnya. Atau kalau dalam beberapa perguruan tinggi, jurusan juga disebut dengan departemen ya, jadi beberapa program studi itu dihimpun pengelolaan dalam suatu jurusan. Nanti di bawah jurusan itu ada program studi. Nah, kalau program studi itu sudah merupakan unit pelaksana yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan baik akademik, vokasi atau profesi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, itu jadi nanti diharapkan anak sekalian ya, adik sekalian, nanti kan kalau mendaftar dan masuk ke perguruan tinggi itu belajar adanya di program studi ya, bidang keilmuan spesifik. Bidang keilmuan spesifik. Kemudian kalau kita bicara nanti program studi dapat suatu pendidikan tinggi itu ditetapkan sesuai dengan rumpun ilmunya, ya, rumpun ilmunya. Setelah tahu bedanya fakultas, jurusan, dan program studi, sekarang kita akan membahas bedanya universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Jadi kalau kita bicara sebuah universitas, ya contoh misalkan Universitas Gadjah Mada ya. Jadi nanti di sini paling sedikit ada 5 program studi yang diselenggarakan oleh universitas tersebut ya. Tapi fokusnya pada program sarjana. Yang mewakili di sini ada 3 program studi pada rumpun ilmu alam, ilmu formal atau ilmu terapan di sana ya. Kemudian 2 program studi dari rumpun ilmu agama, ilmu humaniora atau ilmu sosial gitu. Kita lihat di Universitas Gadjah Mada kan ada
fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, ilmu komputer, dan lain juga menyelenggarakan program studi atau fakultas yang bersifat sosial, humaniora ya di sana. Nah itu untuk universitas, dan universitas juga menyelenggarakan program akademik, program vokasi, dan program profesi. Yang kedua institut. Nanti institut itu paling sedikit 3 ya program studi pada program sarjana itu kalau institut ya. Jadi misalkan nanti Institut Teknologi Bandung, jadi dia fokus kepada program studi dalam rumpun ilmu teknologi kan gitu ke sana. Institut Pertanian Bogor, nah, terkait dengan subrumpun atau subrumpun keilmuan dalam bidang pertanian ya. Tentu dengan segala macam aspek pendukungnya dari pertanian itu. Kemudian sekolah tinggi, nah ini paling sedikit 1 program studi ya pada program sarjana, misalkan sekolah tinggi ilmu kesehatan, jadi dia hanya menyelenggarakan program sarjana ilmu kesehatan. Nah, di samping itu juga dia bisa menyelenggarakan program vokasi dan program profesi apabila memenuhi persyaratan. Kemudian ada politeknik ya, paling sedikit 3 program studi pada program diploma 3 ya atau program sarjana terapan di sini ya di sana. Oke, kemudian yang akademik minimal 1 program studi ya di program diploma 3. Nanti kalau akademik komunitas itu program D1 atau program D2. Ini kalau kita lihat ya penyelenggaraan dari program pendidikan Indonesia itu ada 2 ya. Ada perguruan tinggi negeri. Nah ini biasa diselenggarakan oleh pemerintah. Ini PTN, perguruan tinggi negeri ya. Dan ada perguruan tinggi swasta atau yang disebut PTS, nah ini diselenggarakan oleh masyarakat ya. Nanti di perguruan tinggi negeri ini ada yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Mohon maaf ini slide-nya masih Kemenristekdikti ya. Sekarang nomenklatur kementerian sudah berubah, kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu nanti ada, mulai contohnya misalkan ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada Politeknik Bandung, ya, ITB, IPB, Universitas Indonesia, dan lain-lain. Kemudian ada juga perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Keagamaan. Ya. Contoh misalkan Universitas Islam UIN ya, UIN itu ada di Jakarta ya, Syarif Hidayatullah misalkan, atau Sunan Gunung Jati. Nah, itu di bawah Kementerian Agama. Kemudian juga perguruan tinggi negeri yang di bawah kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian. Misalkan kita kenal ada Politeknik STAN, Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kemudian ada juga misalkan Akademi Militer, Institut IPDN, dan lain-lain. Nah, itu diselenggarakan oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, sisanya hampir sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia itu diselenggarakan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat. Nah bedanya nanti dalam aspek pembiayaan. Jadi kalau perguruan tinggi negeri itu dari aspek pembiayaan disubsidi oleh pemerintah ya. Sedangkan kalau perguruan tinggi swasta seluruhnya biaya operasional nah itu ditanggung oleh masyarakat ya, yang tentunya nanti dibebankan kepada mahasiswa dan sumber-sumber usaha lainnya. Menurut data, jumlah perguruan tinggi di Indonesia ada sekitar 4.500. Sedangkan jumlah program studinya ada sekitar 39.000. Wah, banyak ya. Dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi yang ada, akan cukup menantang ya untuk memilih mana perguruan tinggi yang pas buat kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi nih. Apa saja ya? Simak penjelasan ini ya. Ini nanti anak sekalian harus waspada, hati-hati gitu ya dalam memilih perguruan tinggi, termasuk juga program studi. Jadi yang harus diperhatikan pertama, kenali reputasi. Bagaimana cara mengenali reputasi? Tinggal saja dari akreditasi atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya. Kemudian biasanya nanti akreditasi ini akan diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya di Indonesia. Jadi minimal yang bersifat nasional aja dulu. Ya, nanti kalau yang lainnya internasional dan lain-lain, nah itu sebagai nilai tambahnya. Jadi harus terakreditasi. Karena ini nanti memiliki dampak yang luar biasa terhadap pengakuan ijazah dan lulusan ya. Yang kedua nanti harus perhatikan juga program studinya. Jadi beda antara akreditasi perguruan tinggi dengan akreditasi program studi. Ya, akan berbeda. Nanti biasanya diselenggarakan oleh BANPT atau lembaga akreditasi mandiri sesuai dengan bidang atau rumpun ilmunya. Kalau bidang kesehatan ada lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan ya di sana. Itu setiap periodik 4 tahun itu diakreditasi ya
Nah, nanti nilai akreditasinya, kalau yang sekarang itu A, B, C ya. Nanti ke depannya itu akan berubah menjadi unggul, sangat baik, dan baik ya. Nah, itu harus diperhatikan nanti. Yang pertama akreditasinya. Karena nanti akan berdampak pertama terhadap studi lanjut. Beberapa program studi di program magister atau doktoral mensyaratkan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasinya B. Nah, dia tidak terima yang dari program studi atau perguruan tinggi yang akreditasinya C. Nah, itu ya, ada yang persyaratan seperti itu. Demikian pun gitu ya, nanti kalau kerja, nah ada kebijakan di pemerintah untuk rekrutmen ASN juga mensyaratkan lulusannya dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B. Kemudian yang kedua, nanti terkait dengan aspek kualitas. Sebenarnya kualitas juga nanti terkait dengan akreditasi ya. Jadi perhatikan dosennya, ya, dosen itu nanti berapa jumlah profesornya, jumlah doktornya, ya. Magister, sekarang dosen itu dipersyaratkan harus S3 ya. Jadi sana. Kemudian sarana dan prasarana, kerjasama perguruan tinggi ya dengan pihak lain, kemudian kemitraan dengan dunia industri, publikasi hasil-hasil riset nih, baik dosennya maupun perguruan tinggi yang bersangkutan, proses PBM-nya, teknologi yang digunakan, metode segala macamnya, kemudian juga kegiatan kemahasiswaan, ya, aktivitas kemahasiswaan. Nah, nanti biasanya aspek kualitas perguruan tinggi bisa dilihat dari ada klasterisasi. Selain akreditasi, akreditasi juga sebenarnya menunjukkan aspek kualitas, ya. Juga klasterisasi. Kemendikbud, kemarin Kemendikbud itu telah mengklaster perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Klaster 1 itu hampir ada 20 perguruan tinggi dan hampir semuanya itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Ada beberapa perguruan tinggi swasta yang masuk ke dalam klaster 1 ya. Jadi itu sebagai pertimbangan kita. Oke, yang kedua nanti harus dilihat program studi, karena nanti sekalian kan memilih program studi sebenarnya. Setelah memilih perguruan tinggi, lihat program studinya, atau memilih program studi, kemudian penyelenggarannya di perguruan tinggi mana, kan bisa seperti itu. Nah, yang penting yang harus pertama diperhatikan adalah profil lulusan sebenarnya. Profil lulusan. Nah, biasanya perguruan tinggi akan mempublish di brosur atau di webnya terkait dengan profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran, kemudian keunggulan dari program studi ini apa, kan gitu ya. Kemudian juga sebagai informasi tambahan kita harus menelusuri aspek kepakaran, karena bicara program studi adalah bicara keilmuan. Ya, jadi para pakar yang ada yang mengampu program studi itu bagaimana reputasinya, gitu ya. Terutama reputasi dalam bidang akademis ya, bukan reputasi dalam bidang lain-lain ya. Ya, misalkan bidang sana. Kemudian cari juga info tentang lokasinya di mana ini ya, karena ada sekarang modelnya perguruan Kemendikbud sudah memberikan ini sih regulasinya. Jadi ada yang disebut dengan program studi di luar kampus utama. Jadi misalkan Universitas Pendidikan Indonesia itu kan lokasinya ada di Bandung ya, di Setiabudi. Tapi kok ada juga itu yang diselenggarakan di Garut, di Purwakarta. Apakah itu legal atau tidak? Kalau dulu tidak boleh itu yang disebut dengan kelas jauh. Tapi sekarang Kemendikbud sudah mengakomodir menjadi program studi di luar kampus utama. Nah, itu dicek juga tuh, betul nggak aspek legalnya? Ya, aspek legalnya. Jadi harus diperhatikan lokasi. Kemudian jalur pendaftaran nanti atau kelas yang diselenggarakan. Kan nanti ada kelas reguler, kelas mandiri ya. Nah, ini biasanya terkait dengan aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan. Biasanya jalur reguler atau kelas reguler itu kelas yang disubsidi ya, pembiayaan oleh pemerintah. Yang kelas mandiri biasanya subsidinya atau bahkan tidak ada subsidi ya, atau subsidinya tidak 100% atau sekian persen gitu. Jadi kemungkinan nanti aspek pembiayaannya menjadi lebih mahal. Kemudian juga harus diperhatikan nanti ini penyelenggaranya ada kelas internasional gitu. Kelas internasional itu apakah berwawasan internasional atau standar internasional atau terakreditasi secara internasional. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian juga nanti ada dual degree-nya. Dual degree dalam satu rumpun biasanya antara universitas dalam negeri atau antar universitas di luar negeri. Nah, itu harus diperhatikan juga nanti aspek legalnya. Ya, aspek legalnya, betul nggak tuh? Nah, itu bagaimana melihat data-data seperti itu, nanti anak sekalian, lihat saja ke webnya Dikti. Ya. Kemendikbud, itu sini ada Dirjen Pendidikan Tinggi, dicek gitu ya, tentang program-program tersebut. Kemudian nanti harus perhatikan juga biaya kuliah ya, biaya kuliah. Kemudian peluang beasiswa.
Nah, nanti beasiswa ini kan ada beasiswa yang di level sekolah menengah untuk melanjutkan perguruan tinggi ya, sedangkan pemerintah misalkan bidik misi, atau nanti setelah anak-anak sekalian diterima di perguruan tinggi, itu banyak sekali beasiswa. Baik yang diselenggarakan oleh, yang dibiayai oleh pemerintah ataupun di pihak swasta atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Oke, kemudian nanti di sini yang harus diperhatikan ya, jangan pilih kelas jauh. Ya, kelas jauh. Jadi misalkan perguruan tinggi A ya ada di kota B. Nah, dia menyelenggarakan di kota C misalkan, padahal itu bukan program studi di luar kampus utama. Nah, kalau penyelenggaraan seperti itu, nah itu nanti akan melanggar peraturan dan lulusannya tidak diakui termasuk ijazahnya. Dan nanti perguruan tinggi yang bersangkutan kalau ketahuan oleh pemerintah, dalam hal ini Dikti, akan dikenakan sanksi, akan dicabut izinnya. Nah, itu ya, jadi harus hati-hati itu terkait dengan kelas jauh. Yang kedua, jangan sekali-kali nanti mendaftar dalam program studi di perguruan tinggi yang perkuliahannya itu hanya kelas weekend, Sabtu Minggu aja. Ya, supaya hemat, misalkan Sabtu Minggu jangan ya. Karena itu juga melanggar, tidak boleh. Karena dari bobot beban SKS tidak mungkin. Beban SKS itu kan per semester sekitar minimal 8 ya, 18, sekarang sudah dibatasi menjadi 20 SKS, tidak boleh lebih dari itu. Itu tidak mungkin dengan beban 20 SKS hanya diselenggarakan 2 hari, nggak mungkin. Jadi harus hati-hati kalau ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi hanya kuliahnya 2 hari ya, Sabtu Minggu, hati-hati. Nah, itu nanti pelanggaran ya ke sana. Atau malah tidak ada kuliahnya ya, terdaftar langsung aja di wisuda. Nah, itu juga harus lebih hati-hati lagi ya. Nah, itu beberapa tips dalam memilih perguruan tinggi dan program studi ya di sana. Gimana? Sudah tahu kan sekarang bedanya universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi? Semoga informasi di video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe YouTube Kabima.